Justin Hubner lagi-lagi kirim kode untuk PSSI. Apakah masuk proyek naturalisasi terbaru? Rafael Strijk tampil 8 menit, ADO Den Haag ditahan imbang Telstar. Asnawi comeback, ada kartu merah lagi, Jeongnam Dragon ditumbangkan tim papan bawah. Timnas Indonesia bakal jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Sriwijaya. Profil of Han Lamara, pengamat yang mengaku pernah saksikan transaksi jual beli juara Liga 1. Justin Hubner lagi-lagi kirim kode untuk PSSI. Apakah masuk proyek naturalisasi terbaru? Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner kembali melemparkan dalam sebuah unggahan di Instagramnya. Netizen berspekulasi bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang nyaris dinaturalisasi. Bek asal Belanda ini masuk dalam pengawasan Shin Tae-yong bersama Ivar Jenner dan Rafael Strijk. Awalnya, Justin Hubner diproyeksikan membela U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Sayang, ajang tersebut batal digelar di Indonesia dan Garuda Nusantara tidak berpartisipasi. Kondisi itu membuat proses naturalisasi Justin Hubner terhenti. Ia dikabarkan tidak melanjutkan proses untuk pindah ke warganegaraan. Tapi, dua pemain lain Ivar Jenner dan Rafael Strijk tetap melakukannya. Pada akhirnya, kini Ivar Jenner dan Rafael Strijk sah menjadi WNI. Keduanya telah mengantongi caps bersama timnas Indonesia senior. Menariknya, kini Justin Hubner tampak memberikan kode untuk bisa bermain dengan timnas Indonesia. Hal itu dilakukan via Instagramnya. Justin Hubner pamer foto mengenakan jersey merah milik Wolves. Lalu, yang menjadi sorotan, ia membubuhkan emoji Garuda yang identik dengan timnas Indonesia. Akankah Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang bakal diurus proses naturalisasinya? Rafael Strijk tampil 8 menit, ADO Den Haag ditahan imbang Telstar. Penyerang tim nasional Indonesia Rafael Strijk gagal membawa ADO Den Haag meraih kemenangan atas Telstar di laga ke-7 Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Penyerang 20 tahun itu hanya tampil di lapangan selama 8 menit dan membuatnya kesulitan menunjukkan performa terbaik. Bertanding di Stadion Kjortjera, ADO Den Haag berhasil menguasai jalannya permainan pada babak pertama. Tim tuan rumah berhasil mencetak gol pada menit ke-28 melalui Henk Veerman usai memanfaatkan umpan Joel Idaho. Meski berhasil mendapatkan keunggulan, tetapi ADO Den Haag gagal memperlebar jarak dan membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Di babak kedua, Telstar berhasil memperbaiki penampilan dan membuat ADO Den Haag kerepotan. Melalui umpan Zakaria Enduarshiro, pada menit ke-56 Mes Kadrop sukses membawa Telstar menyamakan angka. Sementara, ADO Den Haag mencoba untuk kembali mendapatkan gol dengan memaksimalkan Rafael Strijk pada menit ke-82 menggantikan Justin Si. Sayangnya, Rafael Strijk kurang memberikan dampak besar kepada ADO Den Haag karena waktu yang diberikan cukup sedikit. Alhasil, ADO Den Haag kembali gagal mengamankan kemenangan usai di laga sebelumnya ditahan imbang FC Eindhoven dengan skor 1-1. Hasil imbang dari Telstar membuat ADO Den Haag memperpanjang rekor 5 laga tanpa kekalahan dengan rincian 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Kini, klub berjuluk The Hague itu menempati posisi ke-7 klasmen kasta kedua Liga Belanda 2023-2024 dengan 12 poin. Sementara, laga melawan Telstar menjadi kesempatan berharga Rafael Strijk bersama ADO Den Haag. Pasalnya, di 4 laga terakhir, penyerang bertinggi 187 cm itu hanya mendapat penghangat bangku cadangan. Sejauh ini, Rafael Strijk sudah tampil selama 51 menit dari 3 laga bersama ADO Den Haag dan belum mencetak gol ataupun assist. Dia pun diharapkan bisa menyumbangkan gol ataupun assist untuk membuatnya mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.
Asnawi comeback, ada kartu merah lagi. Jeonnam Dragon ditumbangkan tim papan bawah. Asnawi Mangku Alam comeback saat Jeonnam Dragon melawan Cheonan City di pekan ke-33 K Liga 2 di Stadion Chwangyang Sabtu 23 September 2023. Sebelumnya, Asnawi absen saat Jeonnam Dragon menang 1-0 atas Cheongnam Asan pada pekan ke-32. Ia absen lantaran mendapatkan kartu merah atau 2 kartu kuning saat Jeonnam Dragon kalah 2-3 dari Gyeongnam pada pekan ke-31. Setelah absen pada satu laga, Asnawi Mangku Alam dipercaya mengisi starter Jeonnam Dragon melawan Cheonan City. Asnawi bermain sepanjang pertandingan. Pemain timnas Indonesia itu mengisi posisi bek kanan. Jeonnam mampu unggul lebih dulu pada menit ke-12 melalui Leonard Vilana. Akan tetapi, Cheonan mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui Paulo Henrique. Menit ke-41, Cheonan City berbalik unggul setelah Lee Min-so mencetak gol. Semenit berselang, Jeonnam Dragon harus kehilangan pemain. Ji Hayo mendapatkan kartu kuning kedua membuatnya mendapat kartu merah dan harus keluar lapangan lebih cepat. Sebelumnya, ia sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-37. Kedudukan 2-1 pun bertahan hingga babak pertama. Babak kedua, Jeonnam harus kebobolan lagi. Menit ke-69, Paulo Henrique do Villar Silva mencetak gol ketiga Cheonan. Gol itu membuat Cheonan unggul 3-1 atas Jeonnam Dragons. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu menempatkan Jeonnam Dragons di posisi ke-7 klasmen dengan 44 poin. Sementara Cheonan City berada di papan bawah, tepatnya di posisi ke-12 dari 13 tim yang berpartisipasi. Timnas Indonesia bakal jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Sriwijaya. FIFA kembali mengubah venue pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Timnas Indonesia bakal bermain melawan Brunei Darussalam dalam 2 pertemuan. Pada leg pertama, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu berstatus tuan rumah. Berdasarkan update dari laman resmi FIFA, laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, atau dikenal juga sebagai Stadion Jakabaring. Sebelumnya, berdasarkan pantauan di laman resmi FIFA pada Rabu 13 September 2023, venue pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada Kamis 12 Oktober 2023. Sementara, pada leg kedua giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Rencananya, duel Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium atau Bandar Sri Begawan Selasa 17 Oktober 2023. Andai sukses membungkam Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup F, Timnas Indonesia berjumpa Irak, Vietnam, dan Filipina. Profil of Han Lamara, pengamat yang mengaku pernah saksikan transaksi jual beli juara Liga 1. Mengenal lebih jauh sosok Ofan Lamara, pengamat sepak bola tanah air yang mengklaim jika ada transaksi jual beli untuk juara Liga 1. Belakangan, sepak bola Indonesia dihebohkan dengan sebuah video mengaku seorang pengamat sepak bola bernama Ofan Lamara di media sosial. Dalam video yang tersebar di media sosial itu, Ofan Lamara mengklaim dirinya pernah hadir dalam sebuah transaksi jual beli juara Liga 1 atau Liga Indonesia. Bahkan, Ofan Lamara mengklaim sosok yang melakukan jual beli juara Liga 1 itu berada di tubuh PSSI dan VT Liga Indonesia Baru atau VTLIB, selaku stakeholder sepak bola tanah air. Klaim yang disebutkan dalam acara sebuah kanal YouTube itu menjadi perbincangan dan membuat pencinta sepak bola tanah air menduga-duga sosok tersebut.
Di saat bersamaan pula, PSSI telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola untuk menuntaskan praktik jual beli juara liga yang diklaim oleh Ofhan Lamara. Klaim tersebut membuat nama Ofhan Lamara menjadi perbincangan. Lantas, siapa sosok pengamat sepak bola tanah air tersebut? Presenter sepak bola Indonesia Ofhan Lamara merupakan pria asal Makassar yang punya sepak terjang sebagai presenter olahraga, tepatnya sepak bola. Sehingga namanya dan sosoknya tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia memulai karir sebagai presenter sepak bola di era 2000-an. Ofhan Lamara juga diketahui sempat berkecimpung di tubuh PSSI era Nurdin Halid. Di PSSI tersebut, Ofhan Lamara bertindak sebagai tim marketing PSSI. Tapi, rekam jejaknya di sepak bola tanah air lebih dikenal sebagai presenter sepak bola. Ofhan Lamara kerap menjadi host pertandingan-pertandingan sepak bola di tanah air di stasiun televisi sejak 2005 silam hingga saat ini. Bahkan, Ofhan Lamara juga beberapa kali menjadi host untuk pertandingan Timnas Indonesia di sebuah stasiun televisi swasta di tanah air. Diketahui, Ofhan Lamara merupakan lulusan London School of Public Relations atau jurusan komunikasi marketing pada 2010. Ia juga berkecimpung di dunia bisnis seperti menjadi direktur pelaksana untuk beberapa badan usaha sejak 2000-an hingga saat ini. Kemampuannya sebagai presenter pun membuat Ofhan Lamara juga kerap menjadi Master of Ceremony atau moderator untuk beberapa kegiatan. Selain itu, Ofhan Lamara juga menjadi konsultan travel, tour traveling, dan juga konsultan bagi event organizer serta konsultan komunikasi.